Dokter Subiakso. Oke, Pak Dokter. Siap. Oke, thank you Pak Indro, thank you Pak Tajib. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Oke, malam hari ini kita ada di satu topik ya Bapak Ibu yang saya pikir ini cukup menarik karena ini topik yang memang seharusnya Anda sebagai seorang network builder ya, pembangun jaringan, itu Anda harus paham Bapak Ibu. Norland ini seperti yang saya katakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak network marketing yang lain. Nah, oleh sebab itu kita semua juga harus paham bagaimana kita bisa menjalankan bisnis Norland ini dengan cara yang baik dan benar, Bapak Ibu. Ya. Nah, memang betul di bisnis network marketing atau orang sering sebut sebagai istilahnya MLM ya, itu kita sering sebut bisnis ini sebagai independent business owner. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ini bisnis milik kita sendiri ya. Tidak ada ketergantungan karena kita semua tidak punya bos Bapak Ibu. Yang namanya independen itu berdiri secara mandiri dan Anda adalah pemilik dari bisnis ini sendiri Bapak Ibu. Nah, ini satu hal yang harus Anda pahami. Makanya Bapak Ibu, di bisnis ini sebenarnya ada golden rule-nya. Ya, ada aturan emas yang pertama yang Anda harus betul-betul pahami, yaitu apa Bapak Ibu? Anda harus sadar bahwa ini adalah bisnis saya sendiri. Saya tekankan ya Bapak Ibu, ini bisnis saya sendiri. Bukan bisnis upline saya, bukan bisnis downline saya. Jadi Bapak Ibu, ya, Anda tidak perlu mengurusi kepentingan upline Anda. Kalau misalkan upline Anda ninggal Anda, pindah ke MLM lain, nawarin Anda sesuatu, ingat, ini bisnis saya sendiri. Ya, upline itu hanya berfungsi sebagai apa sih Bapak Ibu? Upline itu hanya berfungsi untuk menjembatani Bapak Ibu. Ya, kalau memang upline-nya nggak aktif, upline-nya sudah pindah ke network marketing yang lain, ya, Anda masih punya tim manajemen yang bisa Anda ajak konsultasi. Ya, ingat ini bisnis Anda sendiri, Anda dan ke bawah, Anda dan tim Anda, ini tanggung jawab Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah lihat ke atas, ini aturan main kita. Ya, ingat ini bisnis saya sendiri. Berkali-kali saya ulangi Bapak Ibu. Ya, karena banyak orang nggak sadar, mereka tidak akan menjalankan bisnis ini kalau nggak dibantu upline-nya. Pas upline-nya datang, semangat bisa closing. Pas upline-nya nggak datang, nggak semangat, nggak bisa closing. Ya, nah pertanyaannya, ini bisnis Anda atau bisnis upline Anda, Bapak Ibu? Ya, ingat loh, ketika kita pertama kali memutuskan untuk bergabung, Bapak Ibu, ya, di situ juga tidak ada kata-kata yang tertulis bahwa upline wajib membantu Anda sampai sukses. Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau saya berpikir bahwa kalau upline mau membantu, ya kita bersyukur. Kalau upline nggak mau membantu, ya kita harus secepatnya bisa mandiri, Bapak Ibu. Karena ini bisnis kita sendiri. Ketika kita dapat reward, ketika kita dapat bonus, yang dapat kita, bukan upline, Bapak Ibu. Ya, dan kita harus sadar ini pure murni bisnis kita sendiri. Ada juga upline yang aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, kalau apa namanya? Kalau saya nggak kalau mau saya bantu, ya hasilnya kita bagi. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau Anda nggak mau seperti itu, ya Anda harus segera menguasai materinya. Karena Anda harus sadar bahwa ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline. Selama Anda ketergantungan dengan upline, apapun yang akan dilakukan upline, ya Anda bisanya cuma ngikut, Anda bisanya cuma manut. Ingat ya, kita ini menjadi seorang pemimpin, bukan pengikut, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda merasa tidak bisa melakukan segala sesuatunya, ingat kembali, ini bisnis saya sendiri. Jadi saya harus secepatnya mandiri. Mandiri, Bapak Ibu. Ya, dengan atau tanpa upline, ya Anda harus punya prinsip Anda bisa berkembang, Anda bisa sukses. Ini yang selalu saya terapkan Bapak Ibu. Ya. Beberapa kali saya join network marketing dan selalu nasib saya sama. Dari dulu saya selalu ditinggal upline saya Bapak Ibu. Ya. Udah gitu datang lagi nawarin MLM yang lain. Ya, pertanyaannya, kalau saya ngikut Bapak Ibu, ya sudah, saya sudah pindah ke network marketing yang lain. Tetapi saya bertahan Bapak Ibu di network marketing tersebut. Ya, dan akhirnya saya bisa lebih sukses daripada upline saya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Ya, kalau Anda merasa, Pak, saya kok nggak dibantu upline. Loh, ini bisnisnya upline atau bisnis Anda sendiri, Bapak Ibu? Ya, jadi nggak ada istilah upline itu nggak membantu. Membantu ya Anda bersyukur, nggak membantu ya sudah, Bapak Ibu. Oke ya? Oke, berikutnya. Ingat, tadi saya sudah ngomong.
leader. Kita semua ini leader bagi tim kita. Tidak ada di antara Anda yang sebagai pengikut. Ya, secepatnya Anda harus menjadi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik dan benar. Saya lihat Bapak Ibu banyak yang tidak berkembang di bisnis network marketing Norland ini. Kenapa? Ya, sebutannya aja leader. Ya, betul memberikan contoh yang baik, tapi banyak yang memberikan contoh nggak benar, Bapak Ibu. Ya, saya nggak perlu sebutkan apa, tapi nanti Anda bisa lihat, Anda bisa telaah, Bapak Ibu. Ya, nah, nih, ya, Bapak Ibu, kalau Anda hobi baca buku, tentunya Anda pernah mendengar yang namanya hukum katup. Ya, hukum katup ini saya baca dalam salah satu bukunya John C. Maxwell ya. Nah, di situ dikatakan bahwa bak air setinggi 100 cm ya, dan ketika bak air ini bocor Bapak Ibu di ketinggian 60 cm, maksimal hanya terisi air 60 cm. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya seperti ini loh. Kalau Anda ya punya kapasitas memimpin, menjadi seorang pemimpin, punya skill, punya kemampuan hanya 60 ya. Kemampuan Anda hanya di angka 60, jangan pernah Anda berharap bisnis Anda akan berkembang di angka 70 atau 100. Yang ada semua katup kepemimpinan di bawah Anda itu pasti di bawah 60, di bawah yang Anda miliki Bapak Ibu. Apabila seseorang tidak mau menaikkan katup kepemimpinan mereka, ya otomatis Bapak Ibu, otomatis ya mereka hanya menemukan istilahnya apa ya, leader-leader kelas teri lah saya katakan, leader-leader yang nanggung, hidup mati segan tak mau Bapak Ibu. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan karakter leader yang benar-benar fighter, yang benar-benar skillnya bagus, yang benar-benar knowledge-nya bagus. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mau menaikkan katup mereka Bapak Ibu. Ya, nah bagaimana caranya untuk menaikkan katup Bapak Ibu? Ya, simple sebenarnya. Anda cukup membuka jubah kalau saya katakan. Ya, Anda mungkin pernah besar di network marketing yang lain. Ya, bahkan mungkin Anda punya pengalaman puluhan tahun. Tetapi kalau Anda tidak mau Halo, mengikuti, Pak halo, Dokter. ya, jelas Pak Pak tadi suara saya? Halo, halo, suara saya jelas, Pak Indro? Oke, jelas ya suara saya. Nah, kalau Anda Jelas Pak Dokter, jelas. jelas ya. Iya. Nah, kalau Anda tidak mau, sekali lagi ya Bapak Ibu, Anda tidak mau menaikkan katup kepemimpinan Anda, ya, otomatis tim Anda juga tidak akan pernah naik Bapak Ibu. Jangan pernah berharap tim kita punya katup yang lebih tinggi dari kita kalau kita nggak mau mengupgrade diri kita sendiri. Ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, saya katakan. Ya, ini hal-hal negatif yang mempengaruhi katup kepemimpinan seseorang. Sikapnya buruk, ya, tidak mau belajar, keterampilannya nggak meningkat, sensitif, apalagi gampang tersinggung, ya, gampang baperan, ya, mentalnya lemah, gampang putus asa, sedikit-sedikit berpikirnya negatif, ya, suka mengeluh, ya, tidak berwibawa dan suka bercanda berlebihan, ya. Nah, mereka dengan karakter seperti ini, kalau tidak mau menaikkan katup kepemimpinannya, Bapak Ibu, ya tidak akan pernah berkembang. Ya, di Norland biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa katakan Norland luar negeri jauh lebih berkembang daripada Norland Indonesia. Kenapa? Karena mereka ketemu karakter leader yang benar-benar profesional dalam membangun bisnis ini. Ya, kenapa di Indonesia belum ada yang cepat? Nah, coba Anda telaah sendiri, Bapak Ibu. Saya nggak perlu berpanjang kali lebar kali tinggi. Ya, intinya saya ingin mengatakan kalau Anda ingin cepat di bisnis network marketing, katup kepemimpinan Anda harus dirubah secepatnya. Ya, kalau Anda nggak rubah katup kepemimpinannya, jangan harap Anda bisa berkembang di Norland, Bapak Ibu. Ya, mentoknya cuma segini-segini aja. Ya, mungkin saat ini Anda merasa sudah cukup puas, Pak. Saat ini saya yang tertinggi di Indonesia. Misalkan, ya saya katakan, ya coba lihat Bapak Ibu, luar negeri bisa jauh lebih tinggi. Why not? Kenapa kita tidak? Ya, nah kita harus mau Bapak Ibu untuk berubah, untuk belajar ilmu baru, ya, dan mau menaikkan katup kepemimpinan kita. Ya, seseorang yang tidak mengalami pengembangan kepribadian itu bisnisnya nggak akan kemana-mana. Ya udah gitu-gitu aja Bapak Ibu. Ya, omsetnya nggak akan naik-naik. Karena apa? Katupnya juga nggak naik Bapak Ibu. Ya, dia hanya akan menemukan leader-leader di bawah dia dengan karakter yang lebih rendah daripada dia Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan. Ya, Norland ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, tim manajemen mau membantu Anda sampai ke tingkat paling bawah. Ya, coba bayangkan kalau Anda membangun bisnis ini sendirian sama seperti saya dulu tanpa adanya campur tangan tim manajemen. Saya pikir Anda yang
sebagai seorang leader mungkin akan berpikir lebih kreatif lagi. Ya, mohon maaf saya katakan, kelemahan dari Northland adalah manajemen terlalu banyak menyuapi, terlalu banyak terlalu care dengan Anda. Ya, yang terjadi apa? Banyak leader yang pengembangan kepribadiannya tidak terbentuk secara alami, tidak terbentuk secara baik dan benar, Bapak. Kenapa saya katakan demikian? Nanti saya akan bahas, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Saya selalu bicara, ya, konsep learn, do, and teach. Ini di semua network marketing. Ini jalan, Bapak Ibu. Prosesnya kita belajar, kita melakukan, dan kita ajarkan. Ya. Nah, malam hari ini coba kita merenung. Kita bersama-sama. Kalau kita semua pengen Northland ini besar ke depannya, Bapak Ibu. Ya, saya melihat karakternya begini. Di semua network marketing yang lain, ya, semua ya, saya garis bawahi, di semua network marketing yang lain, seorang pembicara di sebuah seminar itu tidak ada yang namanya dokter. Ya, pattern di Northland, ya, karena sudah tertanam image pembicara seminar dokter, yang terjadi apa? Setiap seminar selalu menggantungkan kehadiran dokter. Jadi leadernya nggak pernah berkembang, Bapak. Betul nggak yang terjadi? Wah, ada dokternya. Image-nya sudah, mindset-nya itu sudah terlanjur tertanam. Wah, kalau seminar harus dokter. Kalau seminar harus dokter. Kenapa di network marketing yang lain bisa, Bapak? Karena mereka dari awal memang nggak ada dokternya. Karena nggak ada dokternya, akhirnya mereka berpikir bagaimana mereka harus survive, bagaimana mereka bisa berkembang. Yang terjadi apa? Leader-leadernya mulai berani, mulai percaya diri, mulai belajar presentasi. Ya, nah itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kebetulan aja saya sama Dokter Tommy, kita sebagai seorang dokter gitu loh, Bapak Ibu. Ya, yang bisa membantu Anda di lapangan. Nah, makanya Anda harus secepatnya ya mandiri, menaikkan katup kepemimpinan Anda sendiri kalau ingin bisnis Anda besar, Bapak Ibu. Ya, secepatnya Anda harus bisa presentasi. Ya, lakukan home sharing. Bahkan presentasi sampai di tingkat detox camp itu seharusnya leader, Bapak Ibu, bukan kita sebagai dokter. Ya, nanti saya akan jelaskan porsinya di mana. Ya, porsi dokter di mana, porsi leader di mana. Saya sekedar sharing juga, Bapak Ibu. Kalau kami bekerja di sebuah perusahaan farmasi, ya, kami sebagai dokter fungsinya adalah konsultan kesehatan. Ingat ya, konsultan kesehatan. Jadi kita hanya tanya jawab di masalah kesehatannya. Itu fungsi dokter. Tetapi di sebuah perusahaan farmasi ada yang namanya product manager, di mana seorang product manager biasanya tidak punya latar belakang secara medis. Nah, kalau di network marketing yang bergerak di bidang kesehatan, siapa sih yang namanya product manager, Bapak Ibu? Ya Anda semua. Anda semua ini duta kesehatan Northland. Cuman karena polanya sejak awal saya melihat selalu dokter, selalu dokter, selalu dokter. Ya kan, manajemennya kalau saya katakan ini agak hiperaktif gitu ya, terlalu proaktif. Sehingga yang terjadi apa? Leader-leadernya nggak berkembang. Oleh sebab itu, ya mulai hari ini Bapak Ibu, kita punya satu konsep ya, di mana kita ingin mengajarkan, ya ingat prosesnya, learn, do, and teach. Kita ingin mengajarkan kepada semua leader di Northland supaya memiliki pengembangan kepribadian yang jauh lebih baik lagi Bapak Ibu, lebih dahsyat ya, dan lebih berkembang. Nah, caranya seperti apa? Caranya begini Bapak Ibu. Saya sudah berkali-kali bicara mengenai Northland dengan konsep detox camp-nya. Ya, kita melihat bahwa di Northland itu bisa berkembang ya dengan kita melakukan detox camp. Ya, ikuti aja Bapak Ibu aturan mainnya. Ya, detox camp harus ada 10 orang. Ikuti aja. Ya, minimal 10 orang. Karena dengan minimal 10 orang Bapak Ibu, Anda akan melihat kekuatan sebenarnya dari proses detox camp. Kemarin saya baru saja pulang dari Pemalang Bapak Ibu, itu di sana kita ada 30 orang peserta detox camp. Nah, efeknya ini bukan sekedar Anda lihat rame. No, bukan Bapak Ibu. Tapi efeknya ini sangat jauh luar biasa. Ya. Karena ini efeknya itu ibarat korek api yang dijejerkan, ya 10 korek api dijejerkan itu akan saling membakar. Ya, efeknya kemana-mana. Ya, orang akan melihat satu. Kedua, ya mungkin ya Anda tidak punya tidak punya tim di Pemalang, Anda jadi bisa punya gambaran. Gila, sekali detox camp 30. Anda lihat ya, box detox yang dijejer itu ya Bapak Ibu. Kalau Anda lihat
Anda jadi bisa punya gambaran, Anda punya sebuah visi. Oke, saya akan bangun sebuah detox camp, ya. Jadi banyak sekali efeknya kalau Anda mau melakukan apa yang kita sarankan, ya, konsep detox camp ini. Nah, memang betul Bapak Ibu, untuk saat ini detox camp ini masih dikawal oleh dokter. Cuman satu hal yang perlu Anda pikirkan kalau Anda ingin detox camp kita ini secepatnya berkembang di seluruh Indonesia, ya. Kita ini punya visi, Bapak Ibu. Visi kita harus sama antara manajemen dengan leader. Ya, manajemen punya visi. Kita punya detox camp setiap minggu di seluruh wilayah di Indonesia. Anda bayangkan, kalau setiap minggu, di setiap Sabtu Minggu, seluruh wilayah di Indonesia memiliki detox camp masing-masing. Anda punya prospek dimanapun di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, tinggal cemplungin ke sana, masukin ke sana. Pak, saya tinggal di Jakarta, saya punya teman di Makassar, ya. Ada nggak Pak detox camp di Makassar? Oh, ada di sana, ya. Masukkan ke detox camp di Makassar. Di Makassar ada 20 orang. Dia join, dia ikut detox camp, masuk ke tim Anda, tapi posisinya ada di Makassar, ya. Di mana lagi? Di Medan. Oh, ada, masukkan. Nah, ini tidak akan terjadi kalau leader-leader di Northland tidak mau mengembangkan kepribadian mereka, tidak mau mengasah skill mereka, dan selalu mengharapkan kehadiran dokter. Kenapa? Karena dokternya cuma dua, saya dan dokter Tommy. Anda harus paham. Nggak mungkin saya membelah diri seperti amuba, Bapak Ibu. Ya saya kepengen sih, kalau bisa saya berubah jadi kecil banyak itu ya, bisa presentasi di berbagai kota di saat yang sama, it's okay. Ya. Nah, oleh sebab itu, antara manajemen dengan leader, kita butuh fight bersama. Kita butuh bekerja sama. Ya, kita butuh sinergis, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara Anda juga menjadi seorang presenter. Ya, ingat sekali lagi konsepnya learn, do, and teach. Kita belajar dulu, ya. Bagi Anda yang masih baru, belajar presentasi, dan kita sebagai manajemen kita mengajarkan. Ingat konsepnya, learn, do, and teach. Ya, belajar, lakukan, ajarkan. Kita sebagai manajemen mengajarkan kepada Anda dan Anda belajar, Bapak Ibu, prosesnya. Ya, jadi di detox camp pertama di sebuah kota yang baru nih ya, katakanlah ini sebuah kota baru ingin mengadakan detox camp ataupun kota lama, ya. Di detox camp pertama Bapak Ibu, kita sebagai dokter akan mengisi. Kita akan memberi contoh kepada Anda bagaimana melakukan detox camp dengan benar. Dan para leader ini harus proaktif, harus memperhatikan, karena saya lihat karena terlalu banyak menggantungkan dokter yang terjadi leadernya sibuk sendiri. Mereka nggak memperhatikan apa yang kita bicarakan di detox camp. Ya, bahkan saya lihat di beberapa kota masih ada beberapa leader yang terlalu sibuk di luar, nunggu prospeknya, nunggu tamu dan lain sebagainya. Makanya kalau saya hadir di setiap kota saya selalu bilang, Pak, tolong semua leader kalau acara sudah dimulai masuk semua. Saya nggak mau satu orang leader pun di luar dengan alasan terima tamu ataupun mungkin nunggu prospek. Kenapa? Kalau mereka di luar Bapak Ibu atau mungkin ada yang ngerokok-ngerokok dan lain sebagainya, saya minta mereka semua masuk. Kenapa? Supaya mereka semua paham ilmunya, Bapak. Ya. Dan saya harap mulai dari sekarang setiap acara ya, Anda sebagai seorang leader itu harus berpartisipasi. Nggak cuek Bapak Ibu, ya. Kalau ada apa namanya ada sedikit joke gitu ya, ikut tepuk tangan, memperhatikan, dan yang paling penting adalah Anda belajar berbicara ya, sebagaimana layaknya ketika kita berbicara menjadi seorang presenter. Anda serap apa yang saya katakan. Anda serap apa yang Dr. Tommy katakan. Walaupun tidak sama 100%, minimal kalau Anda mendengarkan Bapak Ibu ya dan memahami, Anda akan bisa. Apalagi kalau Anda rutin melakukan home sharing, Anda pasti akan selalu ingat terus. Ya, dan kita juga punya YouTube. Saya punya YouTube, Dr. Tommy punya YouTube. Kita sudah berkali-kali presentasi tentang detox ya, tentang seminar kesehatan Bapak Ibu. Nah, di detox camp pertama ya, Anda sebagai leader, Anda perhatikan betul apa yang kami bicarakan. Ingat Bapak Ibu. Ya. Nah, di detox camp kedua, katakanlah bulan berikutnya ketika itu terjadi Bapak Ibu, ya. Ini saya bicarakan daerah baru ya, saya bicarakan daerah baru. Untuk daerah lama nanti prosesnya akan jauh lebih cepat, ya. Untuk daerah baru, ya, detox camp pertama memang kita sebagai dokter Bapak Ibu, kita ajarkan dulu kepada Anda. Mungkin Anda masih baru, masih bingung, masih nunggu prospek dan lain sebagainya, nggak apa-apa, belajar dulu. Detox camp kedua, kita sebagai dokter masih akan tetap mengajarkan. Masih kita sebagai presenternya. Tapi saya harap setelah itu ada satu training yang namanya NDT, ya, dan juga nanti kita punya satu training baru lagi namanya TFT,
Apa itu TFT? TFT itu adalah training for trainer. Jadi melatih semua leader menjadi pembicara, Bapak Ibu. Ya. Nah, detox camp ketiga di bulan ketiga, pembicaranya sudah bukan kita sebagai dokter. Pembicaranya adalah Anda semua. Jadi di tiket seminar kesehatan, ya, itu fotonya foto Anda, Bapak Ibu. Ya, Anda misalkan siapa nih? Pak Denny, Bu Aan, ya, ataupun Pak Tunut, ya. Judulnya di situ product manager. Ya, ada foto kita juga. Saya, Dr. Tommy di situ sebagai konsultan kesehatan. Ingat, ya, hanya sebagai konsultan kesehatan. Pembicaranya siapa? Leader. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau melewati fase ini 3 kali detox camp dan Anda sebagai leader sudah cukup mumpuni sebagai seorang pembicara, ya, di setiap daerah itu akan ada detox camp yang tidak lagi ketergantungan terhadap kami sebagai seorang dokter. Dan ini akan spreadingnya cepat sekali seluruh Indonesia kalau semua leader mau berpartisipasi, mau menjadi pembicara, dan tentunya punya skill yang bagus, ya, punya gaya bicara yang bagus dan benar, Bapak Ibu, ya, dan punya knowledge, punya pengetahuan. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, dan ketika ini terjadi, boom, saya yakin Norland akan berkembang pesat sekali. Kenapa? Setiap leader di satu daerah punya tanggung jawab untuk mengembangkan daerah tersebut. Dan mereka paham, oke, saya jadi pembicara di kota saya, ya, sebagai pembicara di detox camp dan health seminar, ya. Setiap kota, Bapak Ibu, punya leader-leader yang mandiri. Nah, sekarang tugas dokter apa nih kalau semua kota sudah mulai mandiri? Nah, ini Bapak Ibu, ya, Anda harus paham, tugas dokter itu bukan pembicara di health seminar, ya. Nah, ini tadi saya sudah bicara ya mengenai training for trainer, ya. Jadi ini training for trainer ini sebuah training untuk melatih Anda bisa presentasi dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang kita siapkan, Bapak Ibu. Jadi SOP-nya sudah ada supaya nggak susah diduplikasi. Ya, saya harap semua kerjasama antar leader. Jadi bahasanya nggak sendiri-sendiri. Si A bahasanya begini, si B bahasanya begitu, si C bahasanya begitu. Nanti duplikasinya nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, downline Anda akan merasa kesulitan. Saya harus ngikutin yang siapa, ya. Jadi manajemen sudah siapkan trainingnya, sudah siapkan bagaimana dengan baik dan benar, Bapak Ibu, ya. Anda cukup mengikuti polanya, ikuti aja Bapak Ibu, ikuti polanya. Ya, saya tahu Anda pernah punya pola yang lama, Bapak Ibu, tapi cobalah untuk mau belajar. Ya, kenapa? Karena kita bicara percepatan, bukan kecepatan. Anda sendiri sudah tahu, Anda sebagai seorang leader, ya. Mungkin Anda sudah 3-4 tahun di Norland. Kecepatan Anda saat ini di angka berapa yang tahu kan Anda. Betul nggak? Ya, saya melihat Norland ini belum besar, Bapak Ibu. Ya, kecepatannya masih baru sekedar apa ya? Ibaratnya kalau mobil itu baru digas 30-40 km. Belum sampai 150 km belum, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena duplikasinya nggak terjadi. Karena leader-leadernya belum mengembangkan kepribadian. Leader-leadernya katupnya belum naik semua, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau ini semua naik. Kita betul-betul bisa full speed, Bapak Ibu. Ya, ketika semua leader paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka presentasikan, ya, perkembangan tim kita akan jauh lebih dahsyat ke depannya, ya. Nah, nanti trainingnya ada, ya, di training for trainer namanya. Nah, berikutnya, kalau semua leader sudah paham, bisa menjadi pembicara di detox camp ataupun health seminar, tugas kami sebagai dokter apa, Bapak Ibu? Ini loh, saya kasih tahu. Tugas dan fungsi dokter itu hanya tanya jawab sebagai konsultan kesehatannya, Bapak Ibu. Ya, jadi katakanlah misalkan dokter tersebut nggak bisa hadir di acara health seminar ataupun detox camp. Kita bisa lakukan Zoom meeting live langsung di acara health seminar. Kita bisa membantu apabila di akhir acara ada tanya jawab tentang kesehatan. Jadi benar-benar acara ini yang memimpin leader, yang mengisi leader, dan kita sebagai dokter membantu memfasilitasi tanya jawab, Bapak Ibu. Ya, jadi seminarnya ditanya, ada dokternya? Ada. Mereka tetap bisa komunikasi dengan dokternya. Walaupun secara fisik kita nggak hadir di tempat, Bapak. Ya, Anda butuh dokter itu kan sebenarnya bukan butuh secara fisiknya, betul nggak? Tapi butuh diyakinkan aja ada dokternya. Dokter itu kan nggak butuh secara fisik. Kalau Anda masih berpikir, wah Pak, tapi butuh Pak kehadiran dokter. Ingat, ini mindset, Bapak. Pola pikir. Pola pikir Anda akan menentukan kemana Anda berada. Kalau Anda masih berpikir dokter harus hadir, ingat dokternya cuma 2. Ya, dan cari dokter nggak gampang, betul nggak? Anda sudah ngalamin nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Yang mau yang dokter yang mau aktif membangun network seperti ini nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, nah Anda harus paham. Oleh sebab itu Anda yang harus berubah, Bapak. Ya, nah
tugas dokter berikutnya, kita fokus membangun daerah baru. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu. 3 kali detox camp ya. Pertama dokternya masih ngomong, bicara. Kedua bicara, ketiga Anda. Nah, ketika ini sudah terjadi, mulai akan banyak daerah memiliki detox camp sendiri-sendiri dan bisa mandiri. Nah, ketika ada satu daerah baru yang ingin Anda rintis, Anda kumpulkan dulu masanya, Anda persiapkan, kami sebagai dokter maju di garis depan Bapak Ibu. Ya, mulai bangun seperti kemarin kasusnya di Kudus ya, dan juga di Bali ya. Nah, kita masuk Bapak Ibu sebagai lini pertama supaya orang lebih yakin dulu ini ada dokter. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, oke lah, mungkin maksimal sampai 4 kali lah. Tetapi setelah itu setiap daerah akan bisa berkembang sendiri-sendiri. Dan kita nggak bicara lama, Bapak Ibu, nggak bicara 3-4 tahun ke depan. No, saya katakan. Kita bicara 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. 1 tahun dari sekarang, Norland ini harus punya detox camp di setiap kota di seluruh Indonesia. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, sukses untuk kita semua.